Ini nih hasilnya. Ini niunago, babi niunago. Nah, babi niunago, selainnya daging babi yang diasapin. Nah, jadi nanti diolah menjadi masakan babi niunago nifolada. Ini nanti rencananya kita olah dicabai dengan disambal dengan cabai rawit ya, jadi dia agak pedas karena lebih cocok dia dengan aroma pedas, rasa pedas ya. Daging babi asap yang dicabein ya. Niunago itu pengertiannya adalah kalau di bahasa Indonesia kan tuh yang diasap. Jadi bukan nama produk itu sebenarnya, tapi hasil. Jadi niunago itu kalau di Nias itu identik dengan daging babi, daging ikan maupun ayam itu bisa diasapin. Tapi kalau niunago untuk persyaratan adat itu harus dari daging babi, ya. Jadi dari daging babi itu dia diasapin ya selama kurang lebih 7 sampai 8 jam. Ya. Kenapa ada niunago daging asap di Nias? Karena itu merupakan satu persyaratan pada pesta perkawinan, setelah pesta perkawinan, pesta pernikahan, ya. Jadi di mana pada pesta itu ada 2 ekor babi yang besar sebagai babi adat, ya, babi adat. Yang satu itu untuk untuk kampung, dan yang satu lagi itu untuk orang tua atau untuk ibu, yang dipersembahkan untuk ibu mempelai perempuan. Nah, jadi pada saat pesta perkawinan itu daging paha ya, paha yang sisi sebelah kanan itu dikembalikan ke pihak si perempuan untuk jatahnya pengantin perempuan. Nah, paha dari pangkal paha ini dipotong sampai ke ujung jari, ya. Itu dikasih memang khusus untuk si pengantin perempuan. Nah, tapi pada saat pesta, ya, kalau orang Nias dulu, perempuan itu yang pengantinnya itu harus puasa, ya. Jadi harus puasa kurang lebih 1 hari 1 malam. Jadi dia kan tidak memakan apa yang sebenarnya haknya dia, istilahnya jatahnya dia, yaitu tadi paha itu tadi, kan dia nggak bisa makan di situ. Jangankan makan paha itu, ya makan yang lain-lain aja nggak bisa, karena dia memang harus puasa. Kenapa dia puasa? Karena
pada saat nanti dia dibawa ke rumah pengantin laki-laki, itu pantang sekali bagi orang Nias. Baru nyampe, dia bilang, "Bang atau Mas, saya mau ke belakang dulu." Itu udah pantang sekali dan malu sekali. Jadi berarti ini bisa jadi bahan olokan itu. Makanya Paha tadi, ya, pihak orang tuanya, karena dia udah pergi, udah dibawa ke rumahnya si laki-laki, Paha ini dia rawatin. Orang tuanya tadi itu merawatin daging yang jatahnya dia ini tadi. Karena itu ada acara lagi pada saat 4 atau 5 hari setelah pesta, ya, setelah acara. Ada pertama itu dulu Poloheroti, terus ada lagi acara Famege, dan ketiga itu acara Famulinuha atau Femangagahe. Femangagahe ini kalau diartikan bahasa Indonesia itu pergi makan kaki. Berarti kan kaki berarti identik dengan apa yang Paha tadi, karena udah sama kakinya kan. Jadi pada saat beberapa hari itu, ini kan daging kalau tidak dirawat itu kan busuk. Makanya orang tuanya itu dipotong-potonglah daging paha ini tadi, diasap sambil menunggu anaknya ini kapan datang untuk Femangagahe main ke rumahnya pertama kali setelah pesta nikah. Jadi nanti itu setelah disepakati hari kelima, datanglah pengantin perempuan bersama suaminya dan keluarganya datang main ke rumah orang tua perempuan ini tadi. Jadi acaranya ke sana itu Mei Wemangaahe. Jadi pergi makan kaki. Makanya dia datang. Pada saat sampai ke rumah orang tuanya, maka suguhan yang utama, ya ini tadi babi niunago, istilahnya babi yang sudah diasap, ya. Karena kenapa? Itu memang itu jatahnya dia. Jadi malu juga orang tuanya kalau memang ini tidak dikasih. Nanti dia tanya, "Lo mana jatah saya tempo hari itu, Paha?" Dan dia bisa malu juga sama keluarga suaminya. Jadi itulah yang disuguhkan. Dia tidak pakai rahang di situ. Karena biasanya sih kalau untuk acara yang lain itu pakai rahang. Tapi kalau acara Femangagahe itu hanya ini sebagai penghormatan. Ya ini tadi babi asap, istilahnya niunago ini, babi niunago ini. Jadi nanti itu disuguhkan dulu, termasuk sampai kuku kakinya. Makanya nanti orang tuanya itu bilang, kami belum makan ya. Ini semua sudah saya kasih, semua kami sudah kasih. Ya itulah pada saat itu nanti dimasak, yaitu yang mereka konsumsi pada saat acara itu di situ, acara Femangagahe itu. Walaupun ada makanan-makanan lain, tapi itu sebagai makanan tambahan. Tapi yang utama adalah babi niunago ini. Jadi pada acara Femangagahe, menu utama untuk penghormatannya adalah niunago. Jadi itu. Jadi kami juga mohon maaf ya, orang Nias sebenarnya identik di mana-mana setiap acara, setiap makanan yang sekarang menjadi tradisi daging babi. Ya, kenapa? Karena dulu nenek moyang orang Nias itu yang mereka bisa ternak dan yang ada di kepulauan ini hanya daging babi, hanya babi, binatang itu yang bisa dikonsumsi. Dan ayam, hanya itu. Makanya dari dulu orang Nias identik dengan konsumsi utamanya untuk lauk pauk dan untuk acara-acara pesta daging babi. Jadi bukan kenapa-kenapa, ya memang
awalnya di pulau ini yang hidup hanya binatang itu. Terpaksa mungkin nenek moyang itu dulu ya mengangkat babi itu sebagai perseratan-perseratan di setiap acara-acara adat dan menjadi juga konsumsi utama di sini. Baru beberapa tahun, mungkin setelah beberapa tahun baru mulai ada dari Aceh, dari Padang itu masuk ke Nias, ya mungkin mereka baru bisa membawa binatang lembu atau sapi, kambing. Jadi sejak Muslim masuk ke Nias baru ada itu yang namanya sapi. Orang Nias baru mengenal sapi sama kambing. Sebelumnya tidak ada. Mereka tidak memakai itu, mereka tidak memakan itu. Justru ya ini daging babi ini yang utama. Makanya sampai sekarang ya tidak boleh dilepas. Setiap ada acara, mau pesta kecil, pesta besar, babi harus ada. Itulah di Nias. Nee, maar kan ik er maar op. Ya dan yang kita buku ya. Ada apa? Na sayo pa. Bumbu niunaga ini tidak terlalu banyak, ya, tidak terlalu banyak, hanya sederhana aja bumbu dasar, ya. Jadi bawang merah, kemudian bawang putih, ya, cabai rawit, ya, cabai rawit, dan tomat. Ya, sebenarnya kalau bumbunya asli bumbu orang Nias, kalau masa zaman nenek moyang dulu, bawang putih, bawang merah, tomat ini tidak ada, belum ada di Nias, termasuk cabai rawit, belum ada. Tapi ini kita sesuaikan dengan lidah modern sekarang, lidah zaman sekarang. Kalau dulu itu bumbunya hanya itu bawang serai atau bawang bata, ya, sering populer dia dengan bawang bata itu namanya. Halo daun, no? Terus cabenya cabai merah, hanya itu dulu yang ada di Nias, hanya cabai merah. Dan bumbu-bumbu lain seperti jahe, lengkuas, terus ada kincung, terus batangnya kincung itu, hanya itu bumbu-bumbu yang dipakai pada masa nenek moyang ini, nenek moyangnya orang Nias. Kalau ini kan baru masuk ini sejak ini pedagang-pedagang yang dari Aceh, dari Padang masuk, ya ini baru masuk bumbu kayak gini, ya. Nah ini bawang bata seperti itu, hanya ini sebenarnya bawangnya mereka pakai ini kalau orang Nias dulu. Ini bisa hidup di Nias, ya, bawang bata atau bawang serai, ya. Dan pakai jeruk. Jeruknya jeruk kasturi, jeruknya jeruk kasturi. Kami di Nias itu tidak memakai jeruk nipis, tapi pakai jeruk kasturi, ya.
jeruk kasturi. Nah, ini tadi ini apa? Kita juga tambahin ya pakai garam. Tetap harus pakai garam karena untuk ininya, untuk rasa ya. Kedua ya, kalau ini mau agak manis ya sedikit gula untuk sebagai penyedap rasanya. Tuh. Ya, ya, gula sedikit, hanya sedikit untuk gantinya pecin atau penyedap rasa kimia kan. Gula sedikit. Maka masukkan minyak goreng, air bawang merah, ya. Udah agak sedikit panas, baru bawang putih. Kenapa harus begitu triknya? Karena bawang putih lebih cepat matangnya daripada bawang merah. Ya bawang merah kan airnya kan, kadar airnya kan tinggi daripada bawang putih. Ini kita tunggu sampai dia kecoklatan. Ya, kecoklatan dulu karena nanti kan ada cabai lagi. Ini udah mulai kecoklatan, baru cabai. Ini karena orangnya sukanya pedas, ya cabenya agak lumayan ini. Dengan tomat. Di Nias kan hanya ada cabai merah, tapi sekarang karena mengikuti selera, kita kan komersil, jadi kita pakai cabai rawit. Karena lebih suka dengan cabai rawit, rasanya lebih nyengat. Tapi ini cabai rawit kampung. Ya ini yang cabai rawit kampung yang ditanam dengan memakai pupuk alami. Ya, tidak. Jadi kadang-kadang kalau di kampung itu kan hanya disebar aja bijinya, tumbuh. Ya inilah. Kita pilih ini cabenya. Nggak sembarangan cabai kita ambil. Ya, jeruk yang sudah peras. Baru daging tadi jadi dong.
Ini unage ini bahan daging yang sudah diasapi. Aduh,